Baik, tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu, alhamdulillah kemarin, bahwa Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yaitu kalau nggak salah bernama Yaakob Arupalaka, yang mana Firza Husein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Nah, adapun soal fitnah semacam ini, saya sampaikan kepada semua yang ada di sini, saya ini sudah kenyang difitnah. Difitnah beristri 6, difitnah sodomi laskar, difitnah selingkuh sama perempuan, kemudian difitnah terima sogokan 100 miliar, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Nah, jawaban saya terhadap fitnah-fitnah tadi cukup yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan saat ini saudara, nama Firza Husein tengah jadi perbincangan. Firza ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar bersama 6 orang lainnya. Tapi kini juga beredar laman unduhan dari percakapan aplikasi WhatsApp yang diduga terjadi antara Firza Husein dengan pimpinan FPI Rizik Syihab. Aksi damai 2 Desember 2016 lalu ternyata menyisakan cerita lanjutan. Polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah memeriksa ke-11 orang tersebut, polisi akhirnya menetapkan 7 orang sebagai tersangka makar. Mereka adalah Kiflan Zain, Aditya Warman, Ratna Sarumpait, Eko Suryo Sanjoyo, Alvin Indra, Rahmawati Soekarno Putri, dan Firza Husein. Meski makar belum terjadi, posisi ke-7 orang tersebut di mata hukum tetap sebagai tersangka. Polisi mengaku mengantungi bukti berupa tulisan dan percakapan terkait perencanaan menduduki gedung DPR, pemaksaan dilakukannya sidang istimewa. Kita belum memastikan ya, tapi kita menemukan anggaran itu untuk diberikan pada seseorang untuk kegiatan tersebut. Untuk apa Pak anggaran tersebut? Untuk operasional, ya untuk beli makan, untuk beli minum di sini. Itu sumbernya dari siapa Pak? Dari tersangka siapa sumbernya? Bu Rahmawati. Dikirim ke Bapak Alvin ya. Dan itu untuk membiayai itu yang rencana yang mau di DPR ini untuk operasional ya, untuk operasional. Nanti kita lihat apa penyediaan mengenai atau tidak, sudah cukup atau belum, nanti itu penyidik. Nama tersangka terakhir yaitu Firza Husein kini kembali mencuat saat sebuah laman unduhan WhatsApp dan rekaman percakapan bermuatan pornografi beredar luas di media sosial. Diduga, percakapan melalui aplikasi WhatsApp tersebut dilakukan oleh Firza dan pemimpin FPI Rizik Syihab. Namun hal itu dibantah oleh kuasa hukum Rizik Syihab. Seperti dikutip dari tribunnews.com, Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Kapitra Ampera menyatakan akan menelusuri pihak yang menyebarkan video dan akan membawanya ke ranah hukum. Saat ini, kepolisian masih menelusuri kebenaran rekaman percakapan WhatsApp tersebut serta menyelidiki siapa penyebarnya. Firza Husein sempat menampakkan diri ke publik saat ikut rombongan tersangka dugaan makar bertemu pimpinan DPR pada 10 Januari 2017 lalu. Firza datang bersama Kiflan Zain dan Rahmawati Soekarno Putri. Sementara itu, pengacara Firza, Alquin Rahardian, mengatakan Firza diamankan polisi pada Selasa siang di rumahnya terkait kasus makar. Polisi menduga Firza sebagai pengumpul dana makar. Lalu siapa sebenarnya sosok Firza Husein?
Ia adalah Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana (SSC). Menurut Firza, SSC dibentuk atas kegelisahan melihat carut-marutnya perkembangan bangsa ini. Firza boleh saja mengaku sebagai ketua yayasan. Namun, pernyataan Firza ini mendapat tentangan dari Tommy Soeharto. Tommy justru melayangkan somasi kepada Firza. Melalui kuasa hukumnya, Erwin Kalo, Tommy Soeharto melayangkan somasi pada 20 Desember 2016 lalu, pasca penetapan Firza Husein menjadi tersangka dugaan makar. Somasi berisikan agar Firza Husein tidak lagi menghubungkan nama Tommy Soeharto dengan Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana. Selain itu, kuasa hukum Tommy juga meminta Firza tidak menggunakan nama, foto, dan menyebarkan informasi dengan mencatut nama Tommy untuk kepentingan apapun. Apabila somasi tidak diindahkan, Tommy Soeharto akan menempuh jalur hukum. Ini tanpa persetujuan beliau. Jelas tanpa persetujuan beliau. Makanya kalau pakai persetujuan ngapain beliau suruh somasi? Ya kan, ini kan foto-foto beliau, ini enggak ada yang benar. Tanpa persetujuan beliau. Ya kan, nah ini maunya apa juga beliau nggak ngerti, tetapi pertimbangan kami bahwa kasihan masyarakat yang salah ya. Hingga saat ini, polisi masih terus mengembangkan kasus dugaan makar. Tidak tertutup kemungkinan polisi akan menetapkan tersangka baru seiring dengan berkembangnya penyidikan. Tim Liputan Kompas TV. Kabar penangkapan itu kami mendapatkan kabar bahwa ia diamankan oleh pihak kepolisian di Makobrimob Polda Metro Jaya. Dan memang saudara, sebelum hari ini Firza Husein memang telah ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu pada sebelum aksi 2 Desember 2016 yang lalu, pada subuh hari sebelum menjelang pelaksanaan aksi 2 Desember tersebut, ia dan beberapa tokoh yang lainnya ataupun pihak yang lainnya ini ditangkap lalu diamankan di Makobrimob daerah Kelapa II Depok juga. Dan pada saat itu namun ia tidak ditahan oleh pihak kepolisian lalu dilepaskan kembali karena alasan subjektif dari pihak kepolisian. Salah satunya adalah ia diduga kooperatif dalam menjalani pemeriksaan. Dan saat ini kami mendapatkan kabar kembali seperti yang kita ketahui, dikonfirmasi juga oleh para pengacaranya ataupun dari kuasa hukumnya bahwa Firza Husein ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus dugaan makar. Terhadap penangkapan hari ini, Cindy dan juga saudara, dari pihak kuasa hukum ini menyatakan keberatan dan juga akan mengajukan pra-peradilan terkait penangkapan dari Firza Husein pada hari ini. Dan juga dinyatakan bahwa ada barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian, yaitu berupa telepon genggam yang dimiliki oleh Firza Husein. Dan dinyatakan oleh pihak kuasa hukum Firza Husein bahwa dirinya ataupun kuasa hukum sampai saat ini masih belum dapat bertemu dengan Firza Husein di Makobrimob Kelapa II. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari kuasa hukum Firza Husein, yakni Aziz Yanuar. Disangkakan apa, Bang? Terkait apa? Terkait makar. Makar ya. Apa barang bukti yang diamankan dari Tadi handphone. Ya, kita akan proses dengan penangkapan ini. Mungkin opsi pra-peradilan mungkin akan kita tempuh, tapi masih kita diskusikan lagi dengan rekan yang lain. Cindy dan juga saudara, Firza Husein ini juga diketahui adalah ketua yayasan dari Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, yang dimana dalam struktur organisasinya ini terdapat nama dari Tommy Soeharto. Dan terkait hal ini, saudara, dari pihak Tommy Soeharto sendiri melalui kuasa hukumnya ini sudah melayangkan somasi kepada Firza Husein agar tidak mengaitkan lagi nama kliennya yaitu Tommy Soeharto dengan dirinya yaitu Firza Husein. Dan somasi ini, saudara, sudah dilayangkan oleh pihak kuasa hukum dari Tommy Soeharto
yang dilayangkan pada tanggal 20 Desember 2016 lalu atau tepat setelah pasca penetapan Firza Hussein sebagai tersangka kasus dugaan makar. Dan somasi ini dilayangkan, namun jika tidak diindahkan oleh pihak Firza Hussein ataupun Firza Hussein sendiri, ini nantinya akan dapat diproses secara hukum lebih lanjut oleh kuasa hukum dari Tommy Soeharto. Demikian, Cindy. Adina Ramadhani melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.